naon dokter Sad? Ikra teh enjing gitu ayeuna aya uleman da. Di Ikra ya. Laporan Ikra mun abdi tos lami tara ngiring Ikra. Ikra mah Unpad ban. Unpad mohon. Ikatan alumni. Damang. Jeung wengi Prof Iva. Tepang deui. Alhamdulillah. Kumaha Dokter Rizky? Alhamdulillah pangestu Prof. Manis seger. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu Mia tadi gosok we ku nyonyanya. Semohon. Mohon atuh. Bade ngawitan. Mangga. Mohon bade diawitan ya Profnya. Hapunten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Unisba Profesor Dr. Nanan Sekarwana, SPA Kak Mars. Yang kami hormati juga jajaran Wakil Dekan Dr. Santun Bekti Rahimah, MKes. Suaranya hilang. Rizky. Suaranya hilang. Berhenti lagi. Karena sinyalnya. Sinyal panginten. Kiki hilang Kiki. Ki pindah ke HP aja Ki. Ada di HP. Kenapa ini Ki terputus? Kenaon ya? Sinyal. Terputus sinyalna panginten. Hapunten sumun tos nyambung kembali Prof. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Diulangi kembali ya Prof. Hapunten. Ya, alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa sayyidil anbiya Muhammadin wa Hilang timbul. Ya, bismillah, hapunten Prof. Dan ini ternyata ada kendala jaringan. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitungnya walaupun kita jadikan seluruh pohon menjadi pena dan juga seluruh lautan menjadi tinta, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya kita hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini kita bisa bertatap muka di dunia maya dalam rangka merenungi dan juga berdoa bersama di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ada satu dua yang memang diberikan Allah ujian terkena COVID, namun ada juga yang mungkin mendapatkan dampak yang selain COVID dari pandemi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang Muslim memiliki salah satu senjata yang dapat kita gunakan dalam keadaan apapun, yaitu doa. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan bermunajat bersama, sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa kita memiliki doa yang dimana doa tersebut selain dapat diijabah
dan juga dapat memberikan kebaikan. Yang paling utama doa itu adalah bentuk ibadah. Oleh sebab itu semoga aktivitas pada malam hari ini akan membawakan keberkahan. Insya Allah malam hari ini acara yang akan dilaksanakan adalah pembukaan. Selanjutnya akan ada pengantar yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unisba tentang situasi terkini seputar pandemi, terutama di sekitar keluarga besar kita di sekitar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Selanjutnya adalah renungan dan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Tamyiz dari Dr. Andes MAG, dan akhirnya adalah penutup. Untuk memulai acara pada kali ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mungkin kami haturkan kepada Bapak Dekan untuk memberikan pengantar mengenai apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di keluarga besar kita, ya Prof. Mangga waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Dr. Santun, Wakil Dekan 2 Dr. Lisa, Wakil Dekan 3 Dr. Julmansah, para guru besar, para senior, para sahabat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, anggota Senat Fakultas, Bapak Ustadz, Bapak Dr. Haji Tamyiz dari Dr. Andes MAG. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustadz. Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, laboran, dan SDM pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Hari ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada acara renungan dan doa bersama, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat ilahi. Robi, karena atas rahmatnya lah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sampai saat ini hingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini. Keadaan sehat ini tentunya patut kita syukuri sebagai pemberian dari Sang Maha Penguasa jiwa dan raga kita semua. Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, mengucurkan nikmat tidak pernah berhenti, sekejap pun, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari mulai nikmat hidup, pada saat kita bangun tidur di pagi hari, setiap tarikan nafas kita rasakan sekarang. Selama ini kita tidak pernah terfikirkan bahwa nafas itu sangat penting, oksigen itu sangat penting. Sekarang di seluruh Indonesia dibutuhkan oksigen, bahkan terjadi kematian yang cukup banyak salah satu rumah sakit di Jawa karena kehabisan oksigen untuk pasien. Kita selama ini tidak pernah berpikir bahwa oksigen merupakan satu zat yang sangat-sangat berharga sekali. Jarang mensyukuri bahwa kita mampu menarik napas dengan baik. Kita masih diberikan kebebasan menghirup oksigen. Sementara sebagian saudara-saudara kita berjuang melawan sesak nafas di tengah situasi kekurangan oksigen murni di masyarakat. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita makhluknya. Sudah sepatutnya lah kita menyadari hal ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah melebihi dari apa yang biasa sudah kita lakukan sebelumnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua umatnya mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern
yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa menggunakan Zoom, kita tidak bisa bertatap maya, kita tidak akan bisa kemana-mana dalam situasi pandemi yang luar biasa ini. Sungguh kerinduan yang tak terhingga kita rasakan untuk dapat berkunjung. Salah satunya adalah ke Tanah Suci, yang begitu menjadi cita-cita. Ternyata pada saat ini luar biasa. Masalah muncul. Tak lupa semoga salawat serta salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat mencekam. Peningkatan tajam angka konfirmasi positif berdampak besar pada berbagai hal. Dalam 5 hari terakhir, kasus konfirmasi positif mencapai rata-rata di atas 25.000 per harinya. Tadi saya membaca bahwa yang tertinggi penderita COVID di dunia nomor 2, salah satunya Indonesia. Bahkan kemarin mencapai 29.745 kasus, luar biasa. Satu hari. Pemerintah pusat mengeluarkan regulasi menjalankan PPKM darurat daerah Jawa Bali untuk membatasi mobilitas penduduk. Tapi kita bisa lihat di TV, begitu banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham, berani melawan, berani memindahkan, dan macam-macam. Regulasi ini dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah dan juga pemerintah kabupaten kota. Kita berharap semoga kebijakan ini segera membawa dampak positif terhadap penurunan kasus. Di tingkat universitas, Bapak Rektor juga mengeluarkan edaran untuk memfokuskan seluruh kegiatan kepada acara daring. Stakeholder kita yaitu Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama dan jejaring serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa untuk sementara tidak bersedia menerima pendidikan mahasiswa secara luring. Ini juga sudah disampaikan dalam koordinasi beberapa waktu yang lalu, karena rumah sakit di samping pasiennya banyak, nakesnya juga banyak yang terpapar. Bahkan ada yang meninggal. Aturan-aturan ini pun kita harus sesuaikan di fakultas, terutama tahap profesi. Kita mengambil kebijakan dengan membekukan sementara kegiatan tahap profesi sampai dengan 3 minggu ke depan. Permasalahan pencapaian kompetensi memang menjadi pertanyaan besar. Namun keselamatan peserta didik tetap menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Di tengah penyesuaian pembelajaran, bertubi-tubi berita duka menghampiri kita. Beberapa dosen mendapatkan ujian dengan terkonfirmasi positif 19. Sejauh ini yang masih positif ada 5 orang. Semuanya harus menjalani isolasi mandiri. Berita yang sama kita terima dari mahasiswa. Mahasiswa tahap profesi sampai saat ini ada 27 orang yang masih konfirmasi positif. Sedangkan mahasiswa tahap akademik yang terkonfirmasi positif yaitu sebanyak 7 orang. Ini juga satu masalah. Apakah klasternya klaster dari lingkungan sendiri, tapi yang jelas banyak dari klaster keluarga. Tentunya kita semua mendoakan dan berharap agar semuanya dapat diberikan kesehatan kembali seperti semula. Fakultas insya Allah selalu berusaha untuk memantau kondisi semuanya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Insya Allah materi dari Bapak Ustadz malam ini bisa memberikan tambahan kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang mengkhawatirkan saat ini. Dan salah satu juga yang tidak kalah pentingnya adalah Kaprodinya juga terpapar COVID, Dr. Alia. Mohon doanya semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ustadz untuk memberikan materinya malam ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada semua yang sudah bekerja keras,
mengkoordinir kegiatan pada hari ini, kita bisa berdoa, kita bisa merenung, kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing sambil melihat situasi pandemi sekarang ini. Semoga apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan amal kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nanan yang sudah memberikan pengantar tentang apa yang terjadi di sekitar kita, di keluarga besar kita, Sivitas Fakultas Kedokteran Unisba, dan juga mengingatkan kita untuk bersyukur ya betapa nikmat yang paling sering kita lalaikan adalah oksigen yang sekarang justru banyak dicari. Namun satu sisi kita harus bersyukur, satu sisi kita pun harus rangkai syukur tersebut dengan doa. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan paparan dan juga renungan serta nanti akan diakhiri dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tamyiz Dery, Dr. Andes MAG. Kepada Ustadz Dery kami persilakan. Punten videonya Ustaz. Ya, sudah terlihat Ustaz. Sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya khususnya bisa bertemu dengan pimpinan Fakultas Kedokteran, Bapak Dekan dan para wakil dekan. Juga banyak tadi bapak-bapak dan ibu-ibu guru besar yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk bersilaturahim antar kita bersama. Karena silaturahim ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi Profesor Nanan sudah menguraikan ya, kondisi kita ya, berkaitan dengan pandemi ataupun COVID-19 ini. Ternyata memang sudah banyak di antara kawan-kawan kita yang sudah terpapar. Bahkan sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebelum kita berdoa bersama, kita akan melihat bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini yang berkaitan nanti dengan pandemi COVID-19. Saya pernah membuat suatu tulisan dan ini saya tampilkan. Ini bagaimana pandemi itu. Apakah pandemi ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau pandemi ini justru sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari perspektif Al-Qur'an. Menurut surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3
orang yang beriman itu pasti akan menghadapi ujian. Baik generasi yang hidup sekarang ataupun generasi yang hidup terdahulu. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan ahasiban nas. Ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu hanya cukup dibiarkan untuk mengucapkan amanah kami telah beriman. Wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji keimanan mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang yang hidup pada generasi sebelum mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar telah mengetahui siapa di antara mereka itu yang benar pengakuannya ataupun benar keimanannya, dan juga orang-orang yang bohong dalam keimanannya. Mari kita lanjutkan. Dalam hadis sahih, ini kebetulan belum sempat tertulis hadisnya, akan saya bacakan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda begini: Asyadun nasi bala al-anbiya, summa as-salihun, summa al-amsalu fal-amsalu. Yubtala'u ar-rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi sholabatun zida lahul bala. Orang yang paling berat cobaan hidupnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang saleh. Selanjutnya tingkatan yang di bawah mereka dan seterusnya. Setiap orang akan diuji dengan kualitas moral keagamaan. Bertambah kuat moral keagamaan seseorang, bertambah pula kualitas ujian ataupun cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ujian atau yang disebut dengan tadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, ini Allah akan menguji kamu sekalian itu dengan rasa takut. Rasa takut itu berkaitan dengan masa buruk yang akan kita hadapi. Nampaknya memang kondisi moral kita sekarang ini, apalagi tadi sudah dikemukakan oleh Profesor Nanan, kita ini kedua di dunia ini. Jadi rasa takut, rasa khawatir ini luar biasa. Yang dialami, ya mungkin bukan, apalagi masyarakat. Sedangkan para profesor atau para guru besar, para dokter pun mungkin mengalami kondisi yang sama. Allah Subhanahu wa taala ini akan menguji dengan rasa takut. Walju kemudian juga akan menguji orang khawatir. Dengan kondisi COVID yang semacam ini, masalah ekonomi menurun, mandek, daya beli menurun, dan lain sebagainya. Wa naqsin minal amwali wal anfus. Mereka juga akan diuji dengan kekurangan harta, daya beli menurun, ekonomi merosot. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Tadi sangat ngeri sekali kalau
apa yang disampaikan oleh Profesor Nanan ini, bahwa kematian setiap hari luar biasa. Nah, ini yang dikatakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir ayat ini menyatakan wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Ini masalah ujian. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, apa sih yang disebut dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar? Yang tadi diberi kabar gembira ataupun isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah di dalam ayat lain juga menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Para ahli tafsir mengungkapkan bahwa sabar ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Walaupun kondisi dan situasinya barangkali sangat mencekam semacam ini, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan surut. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan surut. Bahkan mungkin dengan kondisi dan situasi sekarang ini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan tambah meningkat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan as-sabru fit ta'ah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'anil maksiyah. Sabar dan konsisten dalam melawan kemaksiatan ataupun meninggalkan kemaksiatan. Dalam situasi dan kondisi semacam ini, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau ada orang yang masih berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kondisi dan situasi ini, jauhkan maksiat. Jauhkan maksiat. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga yang disebut dengan as-sabru indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini barangkali musibah yang dialami oleh kita sekalian. Oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita. Bahkan mungkin secara internasional pun mengalami masalah yang sama, sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan tetapi yang namanya ujian itu sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 25 surat Al-Anfal. Wattaqu, takutlah kalian. Fitnatan terhadap azab. Kalau di sini malah dikatakan fitnah itu diartikan azab. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa ya secara spesifik, secara khusus sebagian orang dari kalangan mereka. Artinya apa? Bahwa musibah ini, kalau ini dikatakan sebagai musibah, tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Ayat ini menerangkan bahwa musibah itu secara merata akan menimpa umat manusia. Baik yang suka sholat ataupun malas-malasan sholat. Baik yang beriman ataupun yang kafir. Baik yang bertuhan ataupun yang ateis. Ini merata. Dan ini sebenarnya fenomena sekarang ini membuktikan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Anfal ini. Merata. Ya. Bahkan Indonesia ataupun bangsa kita yang konon mayoritas beragama Islam, dikatakan oleh Pak Dekan tadi, kedua di dunia ini. Ya. Kalau ini dikatakan tadi sebagai azab. Ini kalau saya lihat makna ini. Dan peliharalah dirimu pada siksaan.
Ayat ini menerangkan bahwa fitnah itu artinya adalah siksaan. Ya kalau kita kaitkan dengan corona ini merupakan siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini azabnya sangat pedih. Ini dikatakan bahwa mungkin sekarang itu COVID sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an ini dikuatkan dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya ini bunyinya begini. Idza anzalallahu biqaumin adzaban. Ya. Asobal adzabu man kana fihim. Summa yub'asu ala hasbi a'malihim. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, maka azab itu akan menimpa semua orang yang ada di dalamnya. Kelak kalau mereka dibangkitkan dari alam kubur, masing-masing akan menerima balasan amal masing-masing. Ya tentu saja nanti akan berbeda ya. Muslim yang kena COVID sampai ajalnya, ataupun orang kafir yang terpapar COVID sampai kepada ajalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Sekarang masalah taun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ini dalam Islam, mungkin istilah kita ini pandemi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebut taun, ya dalam bahasa Arabnya pandemi itu adalah taun. Rasulullah mengatakan begini, at-taunu adzabun. Taun ataupun pandemi itu adalah azab. Yab'asuhullahu ala may yasha. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini yang perlu kita garisbawahi. Akan tetapi walaupun taun itu dikatakan sebagai azab, ini sebagai sarana munculnya ataupun sarana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kasih sayangnya lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Nah, tadi ketika mereka itu tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan amalnya ketika mereka sama-sama kena taun di dunia ini, dikatakan bahwa taun ini ataupun pandemi ini dikatakan sebagai rahmatun lil mukmin. Tentu saja kalau mukmin itu menyikapinya dengan sabar. Dengan sabar. Annahu la yusibuhu illa man kataballahu lahu. Sesungguhnya taun itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terpapar. Kalau tidak ya tidak. Illa man kana lahu. Sekarang bagaimana orang mukmin yang dikatakan tadi rahmat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin terpapar COVID-19 sampai kepada ajalnya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyikapinya dengan sabar, kemudian sampai ajal, Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan pahala kepadanya seperti yang diberikan kepada syuhada ataupun orang yang mati. Ini yang dikatakan rahmat. Ya, yang dikatakan rahmat bagi orang-orang yang beragama Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi taun itu, dalam menyikapi pandemi ini? Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya agak panjang, saya potong saja. Sabda Rasulullah, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi
Wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala tahruju firaron minhu. Ini sikap yang harus diambil oleh seorang mukmin ataupun seorang muslim ketika menghadapi pandemi. Idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kamu sekalian itu mendengar bahwa taun itu ataupun wabah penyakit itu, pandemi itu telah melanda suatu kampung. Fala taqdumu alaihi, janganlah kalian itu memasuki kampung. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, apabila pandemi itu telah melanda suatu daerah ataupun suatu negara boleh juga. Wa antum fiha, sedangkan kalian berada di dalamnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala tahruju firaron minhu." Janganlah kamu sekalian keluar dari daerah. Barangkali ini yang diterjemahkan ya, dalam kehidupan sekarang yang merupakan kebijakan pemerintah sekarang, PPKM darurat itu. Nah, inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prokes kesehatan ini sebenarnya adalah selaras dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi pandemi. Terlepas apakah pandemi ini sebagai wujud azab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia atau sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah di dunia ini biasanya, nah kalau kita membaca qasas ataupun sejarah di dalam Al-Quran, ini akan dijatuhkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang memusuhi Rasul. Sejak zaman dahulu sampai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu azab. Azab itu datang karena kedurhakaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau sekarang ini pandemi ini disebut sebagai azab Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin jalan keluarnya harus ada taubat. Harus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa dilakukan secara individual. Kemudian juga bisa dilaksanakan umpamanya dalam level keluarga ataupun dalam level institusi tertentu. Ataupun barangkali kalau ini sebagai nasional, mestinya ada pertobatan nasional. Mungkin ya di antara bangsa kita ataupun pemimpin kita ada yang dimasukkan kategori tadi yang memusuhi Islam ataupun durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini sebagai suatu analisis dari saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang bagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu profesinya sebagai dokter yang ada di garda paling depan ketika menghadapi pandemi COVID-19? Kalau kita kaji secara teologis, biasanya orang menghadapi masalah ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan orang-orang Qadariyah. Paham Qadariyah ini beranggapan bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan oleh manusia. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan oleh manusia. Berarti kalau masalah pandemi ini ya mungkin bisa diselesaikan oleh ahli-ahli oleh ahli-ahli kesehatan. Termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini kalau berpaham Qadariyah. Nanti COVID ini hilang ataupun tidak tergantung pada kita. Kalau para dokter ini mempunyai sikap yang Qadariyah ini, ya, bisa dikatakan sebagai sikap yang sombong. Karena menganggap bahwa manusia itu bisa menyelesaikan segala-galanya. Tapi realitasnya ketika seseorang yang kita tangani
atau pasien yang kita tangani itu sampai ajal kita kan nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Artinya anggapan qadariyah ini di sini tidak bisa diaplikasikan. Ataupun para medis ataupun ahli-ahli kesehatan ini bisa juga kalau berpaham qadariyah ini bersifat pesimistis. Ketika menangani pasien ragu, jangan-jangan saya terpapar, jangan-jangan saya terpapar. Takut. Dan ketakutan luar biasa. Akhirnya apa? Karena dengan adanya COVID itu mungkin dia tidak berbuat. Bisa saja seperti itu. Dan yang kedua adalah paham yang sebaliknya yang dikatakan paham Jabariyah. Ini yang realitas atau fenomena yang ada di masyarakat kita. Saya sendiri juga mengalami ataupun memperhatikan itu. Masih banyak di antara masyarakat kita itu yang berpaham Jabariyah. Yaitu paham bahwa segala sesuatu itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID muncul karena Allah, nanti COVID yang hilang juga karena Allah. Orang terpapar COVID-19 itu juga karena Allah. Ya, nanti mati juga karena Allah. Akhirnya apa? Orang itu tidak akan berusaha apapun. Mungkin orang-orang yang sudah berprofesi sebagai dokter malas nanti praktek. Malas akan mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19. Ya sudah sajalah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin menyembuhkan ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Kalau COVID ini akan ada ya karena Allah, tidak ada nanti ataupun nanti hilangnya juga karena Allah. Itu paham Jabariyah yang mengakibatkan orang itu malas berusaha. Barangkali masyarakat juga ada fenomena di masyarakat malas ya mengikuti prokes. Ini masih banyak masyarakat yang semacam itu. Saya ini kadang-kadang juga prihatin dengan di masjid. Mereka maksa sholat berjamaah walaupun pakai prokes. Shopnya juga dijarangkan, tapi masih ada juga yang tidak pakai masker. Nah, ini antara lain itu yang berpaham Jabariyah semacam itu. Nah, sekarang paham mana yang harus kita ikuti? Ini paham yang mencoba mengkompromikan dua paham yang bertolak belakang. Yaitu yang disebut dengan paham Ahlus Sunnah. Ataupun paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham yang ketiga inilah yang mengaplikasikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan tawakal. Faida azamta falitawakkal 'ala Allah. Apabila kalian itu menginginkan sesuatu, maka tawakal kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu diawali dengan usaha. Secara optimal, bahkan usaha secara maksimal. Baru setelah usaha ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang berprofesi sebagai dokter, berupaya secara optimal, bahkan maksimal. Untuk mengobati yang terpapar COVID-19. Walaupun risikonya katanya tadi tinggi juga. Akan tetapi setelah kita berusaha secara optimal dan maksimal itu, jangan lupa Pak Dokter, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berupaya. Ini yang disebut dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk masyarakat umum tadi. Kalau tidak ingin terpapar COVID-19, ya harus ada upaya. Ya upayanya ya tadi mengikuti prokes. Nah, sekarang kalau ada PPKM, ikutilah aturan-aturan itu, toh tidak terlalu lama. Walaupun sampai tanggal 20 ya kalau nggak salah ya. Nah, tanggal 20 pas datanya Idul Adha itu kalau nggak salah itu sampai di situ. Ya kita sabarlah.
Nah, kita ini umumnya itu ahlus sunnah kalau kita ini. Ya. Walaupun di Indonesia ini ada yang klaim bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu hanya nahdiyin ataupun nahdlatul ulama. Tidak. Ya. Termasuk kita sekalian, selagi kita masih berpaham pada Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, ya maka kita ini termasuk ahlu sunnah. Nah, ini secara teologis dalam menghadapi pandemi itu seperti itu. Ada usaha optimal bahkan maksimal, barulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini tadi ada sikap sabar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam sebuah hadis, ini akhir barangkali ya, nggak usah panjang-panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim menyatakan begini: ajaban lil mukmin. Sikap seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mukmin itu menakjubkan? La yaqdillahu ta'ala qada'an illa kana khairan lah. Tidak ada satu takdir Allah pun kecuali pasti membawa kebaikan bagi. Satu, kemudian Rasulullah menjelaskan, in asabatahu syarra, apabila mereka itu mendapat kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, syakar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana khairan lahu. Syukur itu akan membawa kebaikan bagi. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, pada hakikatnya manfaat syukur itu akan kembali kepada diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga apal, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu akan kembali kepada diri. Kemudian, kaitannya dengan COVID ini, wa in asobathu dharra sabar. Apabila dia itu tertimpa ataupun terlanda bahaya, sabar. Dia bersikap sabar. Fakana khairan lah. Maka kesabaran itu akan membawa kebaikan baginya. Karena apa? Karena Allah, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tadi sudah diterangkan, disinggung di atas, orang yang menghadapi COVID-19 dengan sabar. Nah, ini termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau sampai ajal, nanti dia akan dapat pahala seperti orang yang syahid jalan Allah. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Ya, syukur berpahala, sabar juga berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali beberapa hal yang bisa kita petik. Ya. Intinya bahwa kalau ini sebagai ujian dari Allah, maka kita sikapi dengan sabar. Kalau ini sebagai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dan bertobat kepada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut ujiannya ataupun azabnya yang berupa COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pak Rizky, kita lanjutkan doa atau gimana? Mangga Pak Tambis. Atau doanya nanti tersendiri gitu. Atau lanjut. Boleh lanjut saja. Oh ya, baik. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pertama, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, dan barangkali untuk seluruh umat Islam. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit. Kemudian kita juga doakan yang sudah terlanjur terpapar
Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan hati kita dan wajah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Fasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis taqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis taqa wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis taqa wa su'il qada. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semuanya dari pandemi COVID-19 dan segala penyakit, dari cobaan hidup yang berat, dan dari kelicikan musuh-musuh kami. Allahumma syrif annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wassadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma syrif annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma syrif annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari keterpurukan ekonomi, cobaan hidup yang berat, wabah penyakit, terutama COVID-19, perbuatan keji dan mungkar, pelanggaran yang beraneka macam, penderitaan hidup, dan cobaan-cobaan ataupun ujian-ujian kehidupan yang berat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, khususnya dari kampung halaman kami, dari negara kami Indonesia yang tercinta ini, dan dari negeri-negeri kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isbina anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isbihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Allahumma shfina anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan seluruh umat manusia yang bisa menyembuhkan penyakit. Sembuhkanlah kami ya Allah dari penyakit dan seluruh penyakit secara paripurna. Sembuhkanlah mereka ya Allah dari penyakit corona yang telah termapar mereka ini. Sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang paripurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, barangkali sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Amin, 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 amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih pada Ustadz Dr. Haji Tamyiz Dery, Dr. Andes MAG yang telah memimpin renungan mengingatkan kepada kita untuk selalu bersabar, karena ternyata buah dari sabar itu ampunan dan juga tentunya surga dari Allah, dan mendeskripsikan kepada kita ternyata sabar itu ada 3 dimensi. Dimensi ketaatan, dimensi menghindari kemaksiatan, dan salah satunya adalah dimensi ketika kita menghadapi musibah. Dan ketika sedang menghadapi musibah, kita pun harus memperhatikan jangan sampai sikap yang kita perlihatkan adalah sikap yang justru menjauhi dari akidah yang benar. Mungkin itu Pak Tabi Zatur Nuhun pisan. Dan dengan berakhirnya doa bersama, maka berakhir pula acara pada malam kali ini. Semoga menjadi renungan yang bermakna bagi kita, dan juga tentunya tetap memberikan semangat kepada kita untuk terus beraktivitas, terus memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi institusi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada malam kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan terakhir doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.